Halo para wifi, jumpa lagi di episode yang berikutnya. Kita hari ini akan membahas soal kemarin kita sudah membahas masalah kehidupan rumah tangga kan, life after married. Nah sekarang kalau kita namanya berumah tangga itu bisa satu paket nih, jadi suami dan keluarga besarnya gitu kan. Ada mertua, ada ipar, ada saudara sepupu dan yang lain-lainnya. Nah ini kan namanya menemukan banyak kepribadian tuh kan juga kadang-kadang namanya ada kadang-kadang benturan ya kita ngomong ya, dari mungkin gaya bahasa dan kawan-kawannya. Nah kita hari ini mau bahas lebih detail sih soal apa aja sih yang terjadi dan gimana caranya kita tuh supaya bisa membina hubungan yang baik dengan keluarga besar dari pasangan kita, seperti itu. Nah, pertama kalau misalkan kalian belum married nih ya, kalian bisa lihat tuh dari bagaimana calon kalian itu bertutur kata, misalnya sama orang tuanya atau sama temennya gitu. Jadi kalian akan ada gambaran bagaimana setelah marriednya kayak apa. Nah, kalau sudah married itu sudah beda cerita ya. Kalian harus terima itu semua kayak gitu loh. Tapi kadang juga bisa aja loh, misalkan kan kalau misalnya sebelum married misalnya atau pas nggak ketemu sama orang tuanya, orang tua kita, dia cara perlakuannya tuh gini, tapi ke orang tuanya dia ternyata cara ngomongnya beda, itu juga bisa kan ya? Bisa juga, betul. Nah di sini pokoknya kalian pertama kali mesti tahu bagaimana cara tutur kata, cara tata krama, maksudnya aturan-aturan biasanya. Oh, kalau mau makan pamit dulu, misalnya bilang dulu, permisi tante mau makan. Nah sekarang mungkin mama makan dulu kayak gitu ya. Iya benar. Jadi tetap tata krama dasar sopan santun tetap kita harus tetap pegang ya. Kalau kita ketemu juga disapa semuanya. Halo tante, misalkan ya. Halo opa gitu. Kalau ada yang keluarga lainnya atau misalkan kayak cice ipar, kakak ipar misalkan atau adik ipar juga tetap kita sapa kalau itu sebetulnya agak basic ya. Pokoknya kita ke semua orang juga kayak gitu ya. Harusnya dengan penyapa itu bertutur kata baik itu oke. Tapi kan itu juga ada yang budaya mereka cipika-cipiki. Oh iya, cium tangan, ada yang berpeluk terus cium kanan kiri. Gitu. Kan jadi kalian yang nggak pernah seperti itu akan risih ya mungkin ya. Tapi kalian harus membiasakan diri. Nah itu maksudnya kalian harus mengenali bagaimana tutur kata, cara bersikap, tata krama, budaya yang biasa keluarga suami lakukan. Ini sebuah keuntungan buat yang teman-teman yang mungkin pacarannya sudah lama. Itu biasanya lumayan kelihatan kebudayaannya biasanya kayak gimana, habit-habitnya tuh udah kita bisa tahu tuh masa-masa pacaran. Cuman buat teman-teman yang masih baru, yang mungkin nggak terlalu lama pacarannya, tetap nggak apa-apa. Itu bisa jadi pedoman nanti teman-teman buat yang mau masuk ke pernikahan ataupun sudah masuk itu stalker lah ya maksudnya ya. Kayak cari tahu dulu kelemahan kelebihannya masing-masing ini seperti apa karakternya ini. Oh ternyata misalkan kalau mertuaku ini katakanlah mertua cewek misalnya, oh ternyata ngomongnya itu ceplos-ceplos, tapi dia kelebihannya katakanlah oh ternyata dia tuh hatinya lembut banget, nggak gampang suka marah seperti itu. Misalnya mungkin ngomong di depan nyelekit tapi di dalam hati tuh ya udah fine aja, nggak tipe pendendam kayak gitu. Juga harus tahu loh dia mereka tuh tipe pendendam apa tidak kan, itu mungkin atau enggak. Betul. Nah harus siap-siap ya. Jadi kalian mesti tahu lah pahami aja, nggak usah maksudnya harus 100% mengerti sih. Dan nggak usah jadi momok juga ya kayak gitu, dijalani aja teman-teman. Jadi misalnya mertua itu sukanya dibawakan apa gitu juga pengaruh loh. Mertua itu misalnya nggak usah kamu nggak usah bawain apa-apa, misalnya temenin jalan-jalan ke mall aja gitu juga bisa sih. Nggak mesti itu tuh semua mertua itu berkaitan dengan materi gitu loh. Benar. Kadang ada yang sukanya cuma ditemenin aja, atau kalau enggak didengerin curhatnya, atau ketemu teman-temannya, mengenalkan kalian ke teman-temannya, itu biasa gitu loh. Betul. Itu bisa jadi apa ya, kayak mempererat juga ya sama mertua. Iya, jadi ini hampir sama kayak topik kita yang kemarin yang terakhir, kita udah bahas masalah love language gitu kan, bahasa kasih. Nah itu ini tips and trick buat teman-teman yang mungkin mau mengambil hati mertua gitu kan, supaya kedepannya itu jadi mungkin mantu kesayangan. Nah itu teman-teman wajib banget tahu itu bahasa kasihnya mertua kita tuh seperti apa, ipar-ipar kita tuh seperti apa, misalkan kayak gitu. Jadi kita bisa ngasih itu sesuai dengan love language-nya mereka gitu kan. Nah ada mertua tuh yang sukanya memang dikonfirm bahwa mereka baik, mereka yang terbaik lah. Dipuji, misalkan ada sukanya dipuji. Contoh simpelnya gini, aku dulu jagain anakku seperti ini. Oh iya, betul ya, kayak gitu loh. Kita juga kayak
confirm bahwa oh ya itu nggak ada yang salah dan bagus gitu loh. Kadang kan kita kan kebiasaan untuk masa sih gitu kan, nah itu jangan. Kadang kita tuh kan gitu ya, sukanya menolak dengan apa ya, cara bahasa yang mungkin kurang tolak belakang lah akhirnya. Masa zaman sekarang nggak bisa kayak gitu. Wah kalau dulu misalnya jatuh, oh ini lantainya ini yang salah kayak gitu. Kita kadang kan suka nolak nih, kadang ya dipikir-pikir nggak masuk akal, sih memang. Tapi ya kita nggak usah gubrisin itulah, sudah selesai ya sudah, tarik aja anaknya kayak gitu, nggak usah diperpanjang. Nggak usah diperpanjang, betul. Nanti itu kita bahas lagi di episode yang lain, kita akan bahas untuk soal punya anak. Iya, mertua dan anak gitu kan. Nah, sama yang paling penting itu teman-teman harus kenalin untuk karakternya masing-masing. Jadi kadang tuh kan kita ngomong itu kan mertua didikan dan prinsip dari nenek moyang terdahulu maupun apa yang lingkungan dia selama ini sudah bentuk, itu kan jadi karakternya pasangan kita, jadi karakternya orang tua mereka seperti apa. Jadi teman-teman juga harus ngerti. Contoh kita ngomong di Chinese aja, kita kan yang totok sama nggak totok juga beda kan. Betul. Ya pola pikirnya seperti itu. Terus prinsip-prinsip yang diambil, misalnya kayak tadi suami nggak boleh ngerjain pekerjaan rumah tangga, itu juga ada beberapa yang masih totok seperti itu, harus diladenin. Jadi mau makan, mau apa semua tuh harus disiapin kayak gitu. Tuh juga ada yang kayak gitu. Ada juga yang emang ya udah fine aja, mau diambilin boleh, nggak diambilin ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi ngambil sendiri juga dia nggak masalah, itu juga ada seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu kira-kira itu ada yang tipe-tipe pola asuhnya apa tuh pengaruh ke karakternya masing-masing ini seperti apa. Tapi jangan ingat ya para wifi ya, di mana-mana orang tua, misalnya mertua mama itu pasti akan tetap menyayangi 100% anaknya, ya suami kalian lah ya. Jadi dia bagaimanapun misalnya lagi sakit sedikit, dia pasti akan care banget. Betul. Dia pasti akan khawatir gitu loh. Apakah kamu bisa merawat anakku kayak gitu. Kadang dia menanyakan, sebetulnya mereka ya sungkan. Mereka gimana ya? Maksudnya agak-agak itu sudah bukan ranahku ini. Benar. Tapi aku khawatir sama suami kalian gitu, sama anaknya. Sudah dikasih obat belum ya? Apakah sudah makan belum ya? Makanya bubur apa bukan kayak gitu. Mungkin kalau bahasa kiasannya tuh kayak gini loh. Semua orang tua itu pasti menganggap walaupun kita umur berapapun tuh masih tuh dianggap anak kecil di matanya mereka. Jadi itu berlaku yang sama juga untuk kita. Nah, kadang kalau orang tuanya kita ke kita pun juga sama seperti itu. Dia pasti akan lebih khawatir dengan kondisi kita ketimbang pasangan. Itu secara naluri itu kan melindungin anaknya mereka nih ibaratnya. Ya sama kalau misalkan ada suatu pertengkaran di rumah tangga, pasti namanya mertua akan cenderung lebih membela anaknya. Dan kita pun juga sama, kalau posisinya itu di keluarga kita, itu ya mama papa kita kan lebih membela kita ketimbang suami kita. Nah itu jadi teman-teman harus mungkin sedikit kurangi rasa bapernya ya. Jadi lebih ke arah toleransi bapernya tolong dikurangin gitu supaya tidak bikin makin panas seperti itu. Kadang kita nih sudah sebel ya, terlalu banyak nih mertua ikut campur atau apa. Kadang kita tuh jengkel gitu. Kalian tuh para istri harus cari seorang figur lah ya. Iya. Jadi seorang figur misalnya kakaknya atau adiknya bisa memersatukan keluarga ini atau netralisir keadaan. Kan kita kan baru hidup mungkin pacaran 2 tahun 3 tahun gitu ya. Oh baru hidup 3 tahun nih bareng-bareng mengenali suami. Tapi kan belum tentu tahu seluk-beluknya semua dari dia kecil. Dia yang tahu kan pasti saudaranya mungkin gitu ya. Saudaranya atau sepupunya yang lebih tahu gitu, yang hidup bareng gitu. Jadi tanya, oh kalau kayak gini nih, maksudnya suami kita misalnya makan tuh kayak gini nggak sih, ini kayak gitu nggak sih, kan mesti tahu gitu loh. Nah itu gunanya figur itu tuh untuk apa ya? Maksudnya meredam lah. Oh ternyata memang seperti itu ya. Oh ternyata memang mama itu kepada suami kita tuh terlalu sayangnya, terlalu apanya, kayak gitu. Jadi itu kalau aku bilang mungkin kayak kita cari sudut pandang dari yang pihak lain yang lebih netral, yang mungkin bisa ngasih kita wawasan lebih luas. Karena kan kadang kan kalau kita tuh udah kandungnya baper tuh kan lebih ke arah kan pokoknya akunya gimana, tapi kita nggak ngelihat dari sisi mungkin karakternya suami emang seperti itu, ataupun mungkin dia ini memang ada clue-clue lain yang kita nggak tahu gitu kan, gimana cara mungkin menangani gitu. Ya? Boleh sharing ini sebenarnya kayak curhat sih. Saya kan hidup
dari saya ini tinggal sendiri waktu sekolah SMA, jadi saya terbiasa semuanya sendiri gitu. Dia termasuk cukup mandiri lah. Kalau sakit pun saya ke dokter sendiri gitu. Nah kebetulan suami saya ini bukan anak mami ya, bukan istilahnya bukan anak mami ya. Cuma maksudnya memang orang tuanya tuh sayang banget gitu loh. Jadi selalu nganterin ke dokter dan lain-lain. Jadi saat suami itu sakit, saya ditanyain gitu ya sama diinterogasi ya. sudah makan ini belum? Kalau aku sih dulu seadanya makan ya makan aja gitu loh. Nggak harus bubur, nggak harus. Kalau suami mungkin harus bubur, terus minum obatnya gimana? Apakah sudah ke dokter gitu? Kalau saya kan dulu ke dokter sendiri. Oh pusing nih, langsung minum obat sendiri gitu. Kalau suami enggak gitu loh. Jadi kayak lebih gimana ya? Cukup jengkel gitu loh waktu merasa kok mertua ini ikut campur ya. Kok nggak percaya ya? Ya betul. Kita bisa kan anakmu sudah besar sih, harusnya anakmu minum obat sendiri kan bisa gitu ya. Tapi jangan jealous sama mertua lo ya. Nah itu, waktu itu saya jengkel gitu ya. Jadi kan saya cerita nih, ternyata kakaknya itu bilang ke saya, ini namanya ibu ke anak itu pasti kasih tak berkesudahan. Jadi kalian jadi saya itu disuruh untuk lebih nerima, memang ibu itu ke anak mesti kayak gitu. Jangan jealous ya gitu. Jadi harus tahu kalau dia perhatian ya sudah kamu terima aja gitu. Memang begitu orang tua dan anak ya. Sebaiknya mungkin menurut mertua sebaiknya kamu melakukan seperti yang aku lakukan gitu loh. Dan anaknya suami kalian merasa nyaman akhirnya sudah gitu terbiasa. Kalau kamu sama mertua, kalau aku malah sama ipar nih pernah nih ngalamin. Jadi kayak tadi ya bilangnya kayak jelas gitu ya. Soalnya kebetulan kalau suami kan 4 saudara nih, Cece, Koko, dia yang paling kecil gitu kan. Nah terus waktu aku yang pertama kali pacaran sampai akhirnya nikah tuh kadang masih belum terbiasa dengan memang relationship-nya suamiku sama cecenya yang pertama ini emang deket banget gitu kan. Dan emang klopnya emang yang 1 sama 4, yang 2 sama 3 gitu biasanya. Nah jadi ini nih emang benar-benar deket banget. Jadi walaupun kita sudah gede gitu kan, karena cecenya masih suka uyel-uyel gitu kan, masih suka yang kayak apa namanya, kadang risih, peluk gitu kan. Terus kadang kayak masih yang kayak jibit-jibit apa gitu. Nah kadang kita kan kerasa kan kayak adik kecil banget gitu ya. Ini kan maksudnya udah dewasa kok masih kayak gitu kan. Nah itu jadi teman-teman juga harus bisa mengerti juga. Nah itu bisa cari tadi itu figur-figur yang bisa kasih kita itu ngasih tahu memang tipikalnya seperti ini ke adiknya ini, atau cuman ke adik tersayangnya seperti ini. Nah itu teman-teman bisa nanti mengerti dan pilah-pilah dari informasi tersebut. Jadi jangan sampai hal-hal sepele kayak gitu tuh malah bikin kita jadinya malah bertengkar sama pasangan kita gitu kan nanti kan, gara-gara kamu kok kayak gitu sih, ngapain sih kok aneh sih masih kayak gitu. Nah itu seperti itu sih. Jadi kita juga ketika ibaratnya ada kayak gitu tuh kita jangan dahuluin emosi ya teman-teman. Jadi kita harus coba kontrol emosi, coba atur cara bicara kita juga supaya nggak makin bikin keadaan itu malah makin keruh kayak gitu. Terutama mungkin para wifi ada cerita lain, boleh cerita juga di sini. Nah mungkin pernah jealous sama siapa nih atau pernah ada crush sama siapa gitu kan. Nah ngomong-ngomong crush nih ya, kadang kita selalu ya mungkin sama ipar kali ya lebih banyak ya, kok dia begini begitu gitu ya. Kalian juga sebaiknya jangan gosip ya. Jadi maksudnya kadang kita belum tahu proofnya, kebenarannya seperti apa. Itu kita jangan kayak asal tuduh, oh dia pasti kayak gini, memang orangnya kayak gini kayak gitu. Itu sebaiknya jangan langsung ngejudge ya berarti ya. Iya betul. Jangan langsung ngejudge. Jadi misalnya, oh sudah pasti nih kalau anaknya ditinggal di rumah berarti dia nih nggak tahu aturan nih kayak gitu. Jangan kayak gitu. Mungkin memang lagi ada keperluan khusus yang harus cuma suami dan istri pergi, anaknya dititipkan ke mertua ya. Siapa tahu kan gitu ya. Kita tidak pernah tahu apa sih keperluannya mereka lah ya. Atau benar sih. Lagi ada mendesak apa kan kita tidak tahu. Jangan juga langsung pasti ini ibunya tidak bertanggung jawab ini, atau kok suaminya gini sih, maksudnya biarin anaknya keleleran apa sih kayak berkeliaran kemana-mana nggak keurus gitu kan. Tidak terurus gitu ya anaknya ya. Jadi ya sebaiknya kalian para istri juga jangan gosip. Jadi tahulah posisinya
Oh, sekedar tahu Jangan aja. gosip di keluarga besarnya suami Betul, maksudnya. betul. Kalau sama teman boleh ya. Boleh. Kalau sama teman boleh ya. Kalau sama suami kita seperti ini boleh. Ya soalnya kan kita kan nggak tahu ya, takutnya kadang kan mungkin dari sana tuh mungkin ipar kita mungkin dia nangkepnya seperti apa, nanti kesalurnya ke yang lain tuh seperti apa tuh kita kan nggak tahu. Jadi daripada keruh di sana, better kalau emang kita mau cerita ya kita cerita sama ya teman terbaik kita misalkan kayak gitu. Dan yang paling kadang-kadang tuh juga jadi masalah tuh kalau misalkan nih kayak tadi ada case misalkan kayak tadi misalkan kita lihat oh ternyata anaknya misalkan nangis-nangis jatuh atau apa, terus nanti kita tuh jangan ikut campur gitu ya. Kita cara terlalu mendidik mereka atau gimana. Nah, itu juga kita penting banget sih, jangan terlalu ikut campur ke sana. Soalnya takutnya kalau kita salah ngomong, nah itu kita malah akan bikin suasananya malah makin gak enak semua sih gitu. Betul. Jadi ya kadang ada saatnya tuh kita silent is gold ya. Jadi ya udah pura-pura tutup mata aja, tutup telinga, nggak ngerti kondisi yang terjadi seperti apa, cuma jadi pendengar yang baik. Nah, itu kadang ada kalanya kita perlu jadi seperti itu sih, teman-teman, seperti itu. Iya, betul sekali. Ya, mungkin sebetulnya itu cerita tuh banyak banget ya. Kita udah meskipun bukan dari pengalaman pribadi, kadang ya teman-teman kita sharing gitu ya. Banyak banget ya keluh kesah mereka. Kita juga mendengarkan. Pernah nggak ngelakuin apa yang pernah ya? Ya, kita bisa ngasihin saran ataupun dari point of view kita gitu kan. Tapi ya yang penting sih jangan sampai kita malah memperkeruh kondisi temennya kita ya kayak gitu, ataupun kita malah sengaja ngobong-ngobongin tuh panas-panasin gitu, jangan kayak gitu. Pokoknya para wifi tahu lah, para wifi ingin menjalin relationship yang seperti apa ke mertua, ke ipar, ke saudara-saudara, maksudnya kayak ke om tantenya suami gitu ya. Jadi tahu posisikan diri, tahu oh dia karakter backgroundnya seperti apa, terus kita harus bertutur kata seperti apa, terus tahu kalau misalkan ternyata nih nggak sengaja nih kita ada masalah crash sama omnya gitu ya, kita mesti tahu figur siapa yang bisa membantu kita ngomong gitu kan, menjembatani. Betul gitu maksud saya. Dan jangan gosip langsung misalnya, oh omnya begini ya ternyata ya. Jadi harus tahu posisi lah ya gitu. Oke, kalau gitu sekian para wifi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you again. Bye-bye.